Halo Sobat Corong ID. Jika kita ingat kembali, rasanya pembelian pesawat tempur Su-35 dari Rusia masih belum mendapatkan kepastian dan titik kesepakatannya. Tak lain alasannya, karena Indonesia sendiri masih gundah atas sanksi KATSA yang diterapkan Amerika. Bagaimana tak gundah, bila sanksi ini benar-benar dilayangkan AS pada Indonesia, jelas sanksi ini akan menghanguskan nilai perdagangan Indonesia dan Amerika senilai puluhan miliar US dollar. Otomatis ekonomi Indonesia akan terpuruk bukan? Karena jelas, pemerintah Indonesia tentu tak akan mau, bila uang sebegitu banyak akan melayang sia-sia. Oleh sebab itu pemerintah kita masih dilema untuk pembelian Su-35. Sementara di sisi lain, nampaknya Rusia juga tak akan mau, bila transaksi pembelian ini menggunakan metode imbal dagang. Karena diketahui, Mesir dan China yang sama-sama diancam KATSA, namun mereka dikabarkan berhasil membeli Su-35 dengan uang cash. Bahkan, pesawat Su-35 tersebut masing-masing sudah sampai di kedua negara tersebut. Tentu sudah sangat pasti jika Rusia akan membandingkan Indonesia dengan kedua negara tersebut, karena posisi mereka itu sama. Nah, sahabat sekalian, di balik dilema yang terus berlanjut ini, bukan lagi rahasia semata jika Indonesia sangat membutuhkan pesawat Su-35 untuk melengkapi armada militer udara dan pertahanan Indonesia. Mengingat kurangnya jet tempur jenis Air Superiority pada negeri ini, dan ancaman besar berulang kali menghantui Indonesia. Sahabat sekalian, memang akuisisi Su-35, pesawat F-15 Eagle II, ataupun Rafale, masuk dalam daftar yang telah dilis oleh Menhan Prabowo Subianto, sebagai senjata utama atau pamungkas pertahanan Indonesia. Karena memang dengan kolaborasi ketiga jet tempur ini, jelas kekuatan udara Indonesia akan meningkat signifikan. Namun, menyoal senjata utama pertahanan Indonesia, Prabowo Subianto mengungkapkan secara gamblang bahwa ketiga jet tempur ini bukanlah yang utama dalam sistem pertahanan Indonesia. Di mana pernyataan ini ditulis beliau di dalam buku Plan Bobcat, yang berbunyi jika sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta atau Sishan Kamrata, menjadi senjata utama dan pemungkas bangsa Indonesia untuk menghadapi musuh. Pasalnya, anggaran pertahanan Indonesia yang rendah, menjadikan Sishan Kamrata pilihan paling logis dan tepat, karena Indonesia hanya bisa membeli sedikit alutsista, ya begitulah singkatnya bos. Sehingga nantinya, Sishan Kamrata akan menjadi tembok NKRI terakhir, yang keberadaannya tak bisa ditawar oleh siapapun. Yang pasti sistem pertahanan ini akan menjaga NKRI, bila pertahanan lapis utama berhasil ditembus oleh serangan musuh. Nah, jadi bagaimana menurutmu terkait hal ini? Selain mengandalkan Sishan Kamrata sebagai titik akhir atau kunci dari pertahanan Indonesia, tentu di samping itu, anggaran untuk pertahanan juga harus ditingkatkan bukan? Indonesia harus mampu mendobrak dan memutar otak untuk meningkatkan anggaran negara ini. Karena kita juga tak mau diklaim sebagai negara besar dengan anggaran yang minim, bahkan kalah dari Singapura bukan? Nah, silakan tuliskan pendapat kalian di kolom komentar, dan sekian dulu dari admin, terima kasih.